Kamu tidak sadar kapan semuanya mulai berantakan, karena tidak ada satu momen besar yang bisa kamu tunjuk dan salahkan. Tidak ada kejadian dramatis yang menghancurkan hidupmu sekaligus. Yang ada hanyalah serangkaian keputusan kecil yang kamu anggap sepele, yang kamu ulang setiap hari tanpa berpikir panjang. Sampai akhirnya kamu bangun di satu titik di mana hidupmu terasa berat, kosong, dan tidak berjalan kemana-mana. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal. Kenapa kamu tidak berkembang? Kenapa kamu selalu kembali ke titik yang sama? Kenapa hidupmu terasa seperti jalan di tempat meskipun kamu merasa sudah mencoba? Dan semakin kamu memikirkannya, semakin kamu merasa lelah karena tidak menemukan jawaban yang benar-benar jujur. Masalahnya bukan karena kamu tidak mampu, bukan karena kamu tidak punya kesempatan, dan bukan karena dunia sedang melawanmu. Masalahnya jauh lebih dekat dari yang kamu kira. Karena kesalahan itu ada di dalam dirimu sendiri, tersembunyi di balik kebiasaan yang kamu anggap normal. Kesalahan itu sederhana, tapi dampaknya menghancurkan, yaitu kamu terus mengikuti apa yang kamu rasakan, bukan apa yang seharusnya kamu lakukan, dan tanpa kamu sadari, kamu sudah menyerahkan kendali hidupmu pada sesuatu yang tidak stabil dan tidak bisa diandalkan. Kamu bangun saat kamu merasa ingin bangun, kamu bekerja saat kamu merasa ingin bekerja. Kamu berubah hanya ketika kamu merasa termotivasi, dan ketika perasaan itu hilang, kamu berhenti, kamu menunda, kamu kembali ke pola lama seolah-olah semua niat baikmu tidak pernah ada. Kamu mengira itu wajar karena semua orang juga merasakan hal yang sama. Tetapi yang tidak kamu sadari adalah kamu sedang melatih dirimu untuk menjadi lemah, karena setiap kali kamu menuruti rasa malas, kamu memperkuat rasa malas itu. Setiap kali kamu menghindari hal yang sulit, kamu memperbesar ketakutanmu sendiri. Dan tanpa kamu sadari, kamu tidak lagi membuat keputusan secara sadar, tetapi hanya bereaksi terhadap apa yang kamu rasakan saat itu. Hidupmu dikendalikan oleh suasana hati, oleh emosi sesaat, oleh dorongan yang datang dan pergi tanpa arah yang jelas. Inilah satu kesalahan yang membuat hidupmu berantakan, yaitu kamu percaya bahwa perasaanmu adalah panduan yang benar, padahal kenyataannya perasaanmu sering menyesatkan, sering membuatmu memilih yang mudah daripada yang benar, sering membuatmu menghindari hal yang justru kamu butuhkan untuk berkembang. Perasaanmu bisa mengatakan bahwa kamu lelah padahal kamu hanya belum disiplin. Perasaanmu bisa mengatakan bahwa kamu tidak siap, padahal kamu hanya takut memulai. Perasaanmu bisa mengatakan bahwa kamu gagal, padahal kamu baru saja berada di awal perjalanan. Dan kamu mempercayai semua itu tanpa perlawanan, tanpa mempertanyakan, tanpa mencoba melampaui batas yang kamu buat sendiri. Kamu menerima semua itu seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak, padahal itu hanya reaksi sementara dari pikiranmu. Setiap hari kamu membuat pilihan kecil yang tampaknya tidak penting, seperti menunda 5 menit, membuka distraksi sebentar, atau menghindari satu tugas yang terasa berat, dan kamu pikir itu tidak akan berdampak besar, tetapi yang tidak kamu sadari adalah semua itu menumpuk. Sedikit demi sedikit pilihan-pilihan kecil itu membentuk kebiasaan, dan kebiasaan itu membentuk hidupmu. Sampai akhirnya, kamu tidak lagi sadar bahwa kamu sebenarnya yang menciptakan kondisi yang kamu jalani sekarang. Kamu mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan waktu, menyalahkan orang lain. Karena lebih mudah daripada mengakui bahwa selama ini kamu tidak benar-benar mengendalikan dirimu sendiri. Padahal kebenarannya sederhana. Hidupmu tidak hancur karena satu keputusan besar, tetapi karena kamu terus membiarkan keputusan kecil dikendalikan oleh perasaan yang tidak konsisten. Kamu mengejar kenyamanan jangka pendek tanpa sadar mengorbankan masa depanmu sendiri. Kamu memilih hal yang mudah sekarang dan membayar harganya nanti. Kamu menghindari rasa tidak nyaman hari ini dan menciptakan masalah yang lebih besar di kemudian hari. Dan yang paling berbahaya adalah semua ini terasa normal, terasa biasa saja, sampai kamu tidak lagi merasa perlu untuk berubah, karena kamu sudah terbiasa hidup dalam kondisi yang sebenarnya tidak kamu inginkan. Kamu tidak kekurangan potensi, kamu hanya kehilangan kendali. Dan selama kamu tidak mengambil kembali kendali itu, tidak akan ada perubahan nyata dalam hidupmu. Orang yang hidupnya berubah bukan karena mereka selalu merasa siap, tetapi karena mereka bertindak bahkan ketika mereka tidak ingin. Mereka tidak menunggu motivasi datang, mereka menciptakan tindakan terlebih dahulu.
Mereka tidak bertanya pada diri mereka apa yang mereka rasakan, tetapi apa yang harus mereka lakukan, dan dari situlah disiplin terbentuk, bukan dari perasaan, tetapi dari keputusan yang diulang setiap hari. Kamu harus mulai memahami bahwa kamu tidak bisa terus mengikuti suasana hati jika kamu ingin hidupmu berubah, karena suasana hati tidak pernah konsisten dan tidak pernah peduli dengan masa depanmu. Yang kamu butuhkan adalah standar, aturan yang kamu pegang tanpa kompromi, sesuatu yang kamu lakukan bahkan ketika kamu tidak ingin melakukannya, sesuatu yang tetap kamu jalankan meskipun tidak ada yang melihat. Ini bukan tentang menjadi sempurna, tetapi tentang berhenti memberi toleransi pada versi dirimu yang terus mencari alasan, terus menunda, dan terus menghindari tanggung jawab. Kamu harus jujur pada dirimu sendiri, bahwa selama ini kamu sering memilih jalan yang lebih mudah bukan karena itu benar, tetapi karena itu nyaman, dan kenyamanan itu perlahan menghancurkan hidupmu tanpa kamu sadari. Jika kamu ingin keluar dari kondisi ini, kamu harus mulai melakukan hal yang berbeda. Bukan sesuatu yang besar dan dramatis, tetapi sesuatu yang sederhana dan konsisten. Sesuatu yang mungkin terasa berat di awal tetapi akan membentuk dirimu seiring waktu. Mulailah dari hal kecil yang bisa kamu kendalikan, seperti menyelesaikan apa yang kamu mulai, seperti tetap fokus meskipun bosan, seperti tetap bergerak meskipun tidak termotivasi, karena disitulah kekuatan sebenarnya dibangun. Kamu tidak akan selalu merasa baik, kamu tidak akan selalu merasa siap, tetapi jika kamu menunggu semua itu sebelum bertindak, kamu tidak akan pernah benar-benar mulai. Disiplin bukan tentang perasaan. Disiplin adalah tindakan yang kamu pilih ketika perasaanmu tidak mendukungmu. Dan semakin sering kamu melakukannya, semakin kuat kendali yang kamu miliki atas dirimu sendiri. Setiap kali kamu menepati apa yang kamu janjikan pada dirimu sendiri, kamu sedang membangun kepercayaan diri yang nyata, bukan dari kata-kata, tetapi dari bukti yang kamu ciptakan sendiri. Dan perlahan, kamu akan melihat perubahan, bukan karena keajaiban, tetapi karena kamu akhirnya berhenti menyerahkan hidupmu pada perasaan yang tidak bisa diandalkan. Namun kamu harus siap, karena proses ini tidak mudah dan tidak menyenangkan. Kamu akan merasa lelah, kamu akan merasa bosan, dan kamu akan tergoda untuk kembali ke kebiasaan lama yang terasa lebih nyaman. Disitulah ujian sebenarnya. Apakah kamu akan kembali ke pola lama atau tetap bertahan pada keputusan yang kamu buat? Apakah kamu akan menyerah pada perasaanmu atau tetap bergerak meskipun itu sulit? Karena setiap kali kamu memilih untuk tetap bertahan, kamu sedang membentuk versi dirimu yang lebih kuat. Versi yang tidak lagi dikendalikan oleh emosi, tetapi oleh prinsip. Dan jika kamu terus melakukannya, hari demi hari, tanpa henti, kamu akan menjadi seseorang yang berbeda, bukan karena kamu berubah dalam satu malam, tetapi karena kamu tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Sekarang kamu punya pilihan, tetap hidup dengan cara yang sama dan mendapatkan hasil yang sama, atau mulai mengubah satu hal yang selama ini kamu abaikan, yaitu cara kamu merespons apa yang kamu rasakan. Berhenti mempercayai setiap emosi yang muncul, dan mulai bertindak berdasarkan apa yang benar, bukan apa yang nyaman, karena disitulah hidupmu akan mulai berubah. Kamu tidak perlu menunggu waktu yang tepat, kamu tidak perlu menunggu merasa siap. Yang kamu butuhkan hanyalah keputusan untuk mulai, sekarang juga, dengan apapun yang kamu punya. Karena semakin lama kamu menunda, semakin dalam kamu terjebak dalam pola yang sama, dan semakin sulit untuk keluar dari sana. Dan jika kamu terus membiarkannya, hidupmu tidak akan hancur sekaligus, tetapi akan terkikis perlahan. Sampai suatu hari kamu menyadari bahwa kamu telah kehilangan terlalu banyak waktu untuk kembali. Ingat ini dengan jelas, satu kesalahan yang membuat hidupmu berantakan bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu terus memberi kendali pada perasaanmu sendiri. Dan jika kamu tidak menghentikannya sekarang, maka tidak ada siapapun yang bisa menyelamatkanmu dari hidup yang kamu biarkan hancur dengan perlahan.